Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tin dan juga Bapak Husen selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS di kelas awal yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 10 untuk menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Paradigma Pendidikan IPS di Belanda. Kelompok 10 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Arvina Anastasia, yang kedua ada Weni Yolanda, dan yang ketiga ada Yesi Fesauli. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Belanda. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Sama halnya Belanda memiliki perbedaan di dalam sistem pendidikannya. Dan di negara Belanda itu, perbedaan sistem pendidikannya itu terdapat pada adanya penjurusan mata pelajaran sejak dari sekolah dasar, yang tentu saja mempertimbangkan minat dan juga kemampuan akademik siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tingkatan-tingkatan pendidikan yang ada di Belanda. Yang pertama adalah pendidikan tingkat dasar dan lanjutan atau biasa disebut primary and secondary education. Nah, di Belanda sendiri sekolah dasar disebut dengan basic school dan berlangsung selama 8 tahun dan dibagi-bagi menjadi 8 grup. Grup pertama kalau di Indonesia itu disebut nol kecil atau PAUD. Grup yang kedua di Indonesia sendiri bisa disebut nol besar atau TK. Dan grup yang ketiga sampai dengan grup yang ke-8 biasa di Indonesia disebut dengan sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Belanda mewajibkan seluruh warga negara Belanda ataupun warga negara asing yang menetap di Belanda yang sudah berusia 5 tahun untuk mengikuti pendidikan basic school. Dan apabila tidak akan dikenakan sanksi atau bahkan hukuman penjara. Tidak ada alasan tidak mempunyai uang karena basic school di Belanda gratis. Nah, sejak dari pendidikan tingkat dasar atau basic school ini, pelajar-pelajar di negara Belanda diharuskan untuk memilih di antara 4 jurusan. Salah satunya ada sains dan teknologi, kemudian ada ilmu kesehatan, ada sosial ekonomi, dan juga ada sosial dan budaya. Jadi di antara 4 itu mereka akan memilih salah satu. Nah, seperti yang kita lihat, di antara 4 ini ada yang termasuk pembelajaran IPS, dan mereka bisa memilih jurusan itu sesuai dengan apa yang mereka minati. Nah, selanjutnya ada pendidikan tingkat menengah kejuruan atau Senior Secondary Vocational Education and Training. Di Belanda sendiri sering disebut dengan tingkatan MBO. MBO sendiri berlangsung selama 4 tahun. Dan ada beberapa penjurusan yang ada di tingkat ini, diantaranya ada ekonomi, teknik, kesehatan, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Nah, di Belanda sendiri MBO merupakan pendidikan wajib karena hanya lulusan MBO saja yang bisa melanjutkan ke HBO. Selanjutnya ada pendidikan tingkat tinggi atau higher education. Nah, pendidikan tingkat tinggi di Belanda ini terbagi atas 2 bagian. Sama halnya seperti di Indonesia, ada SMA dan juga SMK. Nah, di Belanda ada yang namanya HBO dan juga WO. YO atau Research University di Belanda merupakan tingkat pendidikan tinggi atau pendidikan tingkat tinggi yang menjurus kepada mereka yang nantinya akan kuliah atau akan ke universitas. Dan HBO atau Hogeschool or University of Professional Education ini merupakan penjurusan yang mana mereka akan langsung dijuruskan ke pekerjaan. HBO atau WO sendiri berlangsung selama 3 tahun. Namun, di masa pengenalan awal selama 2 tahun, apabila mereka tidak menyelesaikan mata pelajarannya dengan baik, mereka akan di DO atau di drop out. Sama halnya seperti SMA dan SMK di Indonesia, HBO dan juga WO ketika lulus akan memiliki gelar yang sama atau setara. Nah, selanjutnya ada pengelompokan ilmu pengetahuan IPS di Belanda yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengelompokan ilmu pengetahuan IPS ke dalam 4 bidang.
Menurut para ahli dari Institut Nasional, bahwasanya untuk pengembangan kurikulum studi sosial bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan siswa agar mereka mampu mengatasi secara kritis dan kreatif terhadap fenomena sosial, politik, dan masalah saat ini. Pengetahuan dan wawasan IPS di Belanda sendiri dikelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama, pengetahuan dan wawasan saling berkaitan antara pengalaman sendiri, pertanyaan, pendapat, struktur, dan masalah karakteristik masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial ini membuat orang sadar untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Ada aturan perilaku dan prosedur untuk menangani masalah dalam keluarga, masyarakat, tempat kerja, atau di dalam politik. Semua itu terbentuk oleh orang-orang baik yang terinspirasi oleh pandangan politik agama atau tidak diwariskan kepada anggota masyarakat melalui berbagai proses sosialisasi yang baru. Yang kedua, pengetahuan dan wawasan dalam salah satu standar dan nilai-nilai. Pendapat dan pertanyaan selalu memerlukan standar, nilai-nilai, dan kepentingan orang lain. Sebuah kesadaran memberikan wawasan apa yang diinginkan bagi masyarakat dan pemecahan masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan dan wawasan tentang perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat dan pemecahan dari permasalahan sosial di masyarakat. Siswa menyadari bahwa nilai-nilai, standar, dan sesuatu yang berhubungan dengan berbagai posisi kekuasaan dalam masyarakat itu diperlukan. Pengetahuan ini agar memberikan mereka pemikiran yang realistis terhadap perubahan atau ketetapan struktur tertentu dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang keempat, ada keterampilan dalam mengumpulkan hal informasi mengenai masalah-masalah sosial dan fenomena serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dapat memungkinkan siswa untuk aktif secara sosial. Konten sosial ini diintegrasikan dalam bidang tematik, di mana berbagai fenomena sosial dan politik serta masalah diklasifikasikan. Isu-isu dipaparkan kepada para murid agar memperoleh pengalaman sesuai dengan konteks materi yang diberikan. Bidang tematik meliputi pendidikan, pekerjaan dan rekreasi, negara dan masyarakat, lingkungan, teknologi, serta hubungan internasional. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang simbol yang melambangkan negara Belanda. Di dalam simbol yang melambangkan negara, yang pertama ada bunga tulip. Bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional. Kemudian kincir angin. Kincir angin di Belanda digunakan untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti menggiling biji-bijian. Selanjutnya ada keju Belanda. Ini merupakan jenis keju yang diproduksi oleh Belanda. Selanjutnya ada Klederdracht yang merupakan pakaian tradisional yang terkenal di Belanda. Lalu ada bendera nasional Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru, serta lambang negara. Lambang negara ini menggambarkan singa yang sedang memegang panah dan pedang. Pedang melambangkan kekuasaan, sedangkan panah melambangkan provinsi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.